anak Tuhan kulup nggak dipotong. Wah, mimpi. Anak penyu iya. Anak Tuhan makanannya babi. Wah, anak Tuhan, anak penyu mungkin. Ya teman-teman, di tutup layar sama love oranye diklik ya teman-teman biar kuat komalnya nih. Ini Coking. Selamat malam Coking. Malam bang. Dari Muslim apa Kristen bang? Kristen bang. Anak Tuhan berarti ya? Nah, Betul sekali bang. Baik mati. Anak Tuhan, mantap. Anak Tuhan. Lanjut. Anak Tuhan itu berarti bukan hamba Tuhan kan? Anak Tuhan bukan hamba Tuhan, maksudnya gimana bang? Persepsi? Iya. Anak Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Masa anak Tuhan hamba Tuhan? Gimana ceritanya? Loh, hamba sama anak beda lah bang. Nah itu dia makanya Anda adalah anak Tuhan berarti Anda bukan hamba Tuhan. Betul? Ya kalau udah anak Tuhan berarti bukan hamba Tuhan lah. Nah, Kan disuruh pilih. iya. Iya, Anda bukan hamba Tuhan. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan, Bang? Ya tanya sama iblis lah. Menurut Bible, apakah iblis itu menghambakan diri kepada Tuhan? Oh menurut Bible, Ya. iblis tidak pernah menghambakan diri kepada Tuhan. Bedanya dengan Kristen apa? Dalam persepsi apa bang? Lah, Anda bukan hamba Tuhan, iblis juga bukan hamba Tuhan. Bedanya apa antara Anda dengan iblis? Iya maksudnya saya mau jelaskan mau bedanya dan persepsi apa dulu. Keimanan atau bagaimana bang? Tidak, kan hanya ada dua nih, Tuhan dan hamba Tuhan. Ya. Nah, yang merasa ingin menyayangi Tuhan sudah pasti tidak mau menghamba kepada Tuhan. Kenapa nggak mau menghamba kepada Tuhan? Karena merasa setara dengan Tuhan. Kristen bukanlah lagi hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Pertanyaannya, bedanya iblis dengan Kristen itu apa? Ya beda lah bang. Sama-sama Iblis tidak bukan punya hamba. Bukan bang. Iblis nggak punya agama. Kristen punya agama. Namanya Kristen. Nah, Kristen bisa ini samanya hamba Tuhan gimana? atau bukan? Kristen hamba Tuhan atau bukan? Bukan bang. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis Bukan. hamba Tuhan atau bukan? Itu tanya pada iblis lah. Nah, dalam Bible iblis tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Kristen dan apa? Loh, Kristen dan iblis adalah Tadi sama. abang bilang tanya. Sama paman. Sama. Sama paman. Sama gimana bang? Iya, Sama-sama bukan nggak hamba menyembah. Tuhan. Sama-sama nggak menyembah Tuhan. Bedanya Loh, cuma beda alam. Ya kalau udah beda alam ya beda lah. Masa Alamnya kecuali- doang yang beda. Tapi pada hakikatnya iblis dan Kristen sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan, bukan hamba Tuhan. Mana dalilnya bang? Katanya orang Kristen tidak menghambakan Tuhan. Galatia 3, Galatia 4 nomor 7. Oke baca. Anda lah yang baca, itu kan kitab Anda. Loh abang yang Oke. Jadi berikan, kamu ya. bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba. Ah. Melainkan adalah anak. Ah. Terus salahnya di mana? Ya, bukan lagi hamba. Iblis hamba atau bukan? Itu bukannya hamba melainkan anak. Terus salahnya Ya. di mana? Iya, Apa enggak perlu salah, bahasa Indonesia? enggak salah, Bu. Loh, Enggak salah. terus? Siapa yang Loh, bilang terus? salah? Iya, Saya makanya. cuma bertanya, Anda sebagai yang bukan hamba Tuhan dengan iblis juga yang bukan hamba Tuhan, bedanya di mana? Ya beda lah. Bedanya? Iblis setan. Terus saya ini manusia. Terus mau Oh, samakan cuma gimana? beda nama doang, cuma beda nama. Nama. Bukan beda nama. Beda nama, beda kerja, beda orangnya. Oh iya, beda orang.
tapi Loh. sama-sama bukan hamba Nggak bisa Tuhan. tapi kan abang yang bilang. Ya kan sama-sama bukan hamba Loh, Tuhan. itu persepsi abang yang Loh, bilang kok bukan tapi. kok persepsi saya? Anda Loh. sendiri yang mengatakan iblis siapa yang tidak menyembah. Iblis bukan hamba Tuhan. Kristen juga bukan hamba Tuhan. Ya sama. Jadi di atas muka bumi ini yang duduk setara dan berdiri sama tinggi dengan Tuhan adalah Kristen dan iblis. Betul nggak? Betul nggak, Bang? Betul, Paman. Betul. Sama-sama bukan hamba Tuhan. Nah, iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Berarti Tuhan punya kesetaraan dengan Kristen dan iblis. Karena Tuhannya Kristen punya makhluk yang bukan hambanya, yaitu Kristen dan setan. Oh, Nah, Sabar kenapa? dulu. Sabar ini Bang. Satu permintaan boleh ya? Boleh. Kalau lagi diskusi, Iya. mic-nya jangan di-mute lah. Iya, sorry. Kita fair Maaf. kan? Oke, Iya, ya. lanjut. Oke. Oke, lanjut Bang. Jadi ini baru masuk ya Bang. Jadi Kristen melalui tangan Paulus itu adalah manusia-manusia yang tadinya hamba Tuhan, begitu menyembah kepada yang namanya Kristus, status hamba kepada yang datang kepada para nabi itu hilang. Karena merasa mereka ini adalah anak daripada Tuhan. Bahkan bukan cuma anak saja. Kristen ini adalah pewaris Tuhan. Benar-benar. Nah, kalian pewaris Tuhan kan? Andai saja Tuhan itu tidur, maka yang menggantikan statusnya Tuhan siapa? Ya kita lah manusia ini. Mana ayatnya katanya Tuhan tidur? Begitu. Kristen. Loh, sabar dulu Bang. Mana dalilnya katanya Tuhan tidur? Jangankan Jangan- tidur, jangankan Tuhan tidur, di Kristen itu konsepnya Tuhan pun pernah mati, betul? Ya betul. Tapi dia bangkit lagi. Pada Tapi dia bangkit saat- Bang. Beda iya, Bang. Sabar. Nah, tunggu. Sabar dulu Bang. Iya, memang Tuhan Anda pernah Jangan di bangkit. stop di situ Bang. Iya. Iya, Tuhan Dia Anda pernah tapi dia bangkit. Terus Iya. Muhammad mati bangkit enggak? Sabar dulu Pada Bang. saat dia mati, Loh. pada saat dia mati yang menggantikan posisi Tuhan sebagai pewarisnya siapa? Sabar dulu Bang. Kita stop di situ dulu. Kita ini Iya. sama-sama mati. Enggak. Pada saat Tuhan Anda mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti ada sisi hari pertama, hari kedua, hari ketiga sebelum dia bangkit. Kekosongan Tuhan. Pertanyaan saya, sebagai pewaris, siapa yang menjadi Tuhan menggantikan Tuhan selama 3 hari 3 malam? Siapa? Si Bilisis, Paman. Ayo. Gimana Bang? Ulangi. Pada saat Tuhan kalian mati, siapa yang mewarisi penjagaan alam semesta ini? Kita. Nah, Iya manusia lah. manusia yang Tuhan mana? menciptakan untuk manusia. Manusia yang mana? Karena gini. Manusia Ya yang mana? termasuk abang yang mengatakan. Saya tidak, Abang saya juga bukan manusia. anak Tuhan. Sorry. Oh, abang Jangan bukan samakan. manusia. Saya bukan sabar dulu, Bang. saya bukan anak Loh. Tuhan. Sabar Saya dulu, hamba Bang. Tuhan. Sabar Saya dulu adalah Bang. hamba Jangan Tuhan. sabar dulu Bang. Jangan masuk ke anak Tuhan, jangan hamba Tuhan dulu. Aku Nah, tanya dulu, memang abang itu yang manusia kita enggak? sedang bahas karena kita membahas tentang Mesias. Sabar dulu Bang. Mesias Tadi itu katanya adalah anak Tuhan dan Kristen ini adalah Mesias, anak Tuhan. Sabar dulu Bang, jangan dulu lari-lari Bang. Abang bilang tadi kita sama-sama manusia. Aku tanya abang manusia enggak? Saya manusia, Berarti sama dong. tapi saya bukan anak Tuhan. Itu urusan kemudian Bang. Mau Ya, anak Tuhan, nggak mau anak bisa. setan itu urusan Ya, nggak Loh, nggak kita bisa. sama-sama manusia Bang. Iya sama Sabar manusia, dulu. tapi bedanya Anda dengan saya. Anda itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan karena Anda bukan hamba Tuhan. Anda adalah anak Tuhan. Kalau saya tetap hamba Tuhan. Makasih Abang Afida. Oh berarti beda dong. Ya beda Berarti memang. level aku lebih tinggi. Iya beda Iya aku lebih tinggi. memang lebih Iya, tinggi. aku lebih tinggi. Aku kan anak Tuhan. Abang Kamu kan anak hamba Tuhan. Saya Ya, hamba hamba Tuhan. Tuhan. Aduh. Oke. Sekarang iblis itu Asik juga anak ini Tuhan. yang mengaku sendiri. Dengar. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba Tuhan. Ya.
Oke. Dalam Iblis persepsi apa hamba tuh Tuhan bang? atau bukan? Dalam persepsi apa sebagai hamba Tuhan? Nggak usah kau cerewet persepsi apa yang saya tanya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Eh. Kalau secara umum nggak bisa aku jawab lah bang. Ya, sekarang kamu mau kau mau pandangan dari sudut mana iblis ini? Ya terserah abang yang Nah, buat pertanyaan lah. sekarang dilihat dari timur, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Dari timur maksudnya bagaimana bang? Nah, dilihat dari barat, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Kalau dari timur matahari naik, kalau dari barat matahari tenggelam. Terus apanya? Sekarang iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Tuh nyambungnya di mana iblis sama Menurut matahari ilmu timur sama barat? ekonomi, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Menurut apa? Ilmu ekonomi. Ilmu apa? Ekonomi. Ekonomi. Iya. Nyambungnya di mana tuh bang? Oke. Menurut Universitas Indonesia, Fakultas Takamakama, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Kok nyambung sampai fakultas? Iya, kan Wah, Anda mau, parah. makanya ku tanya, kita mau pandang dari sudut mana nih si iblis? Ilmu ini aja Abang ilmu ini SD ilmu lulus nggak? menurut ilmu babi ngepet aja Abang, coba. abang ini Menurut SD babi dulu ngepet ilmu, tamat nggak? iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Parah ini orang nih kasih pertanyaan. Kali diskusi. Ini berapa ini? Bang, memalukan sekali ini Iya. bang. Ini berapa nih? So, lagi Gimana beneran. bingung orang ini? Aduh, memalukan sekali bang pertanyaannya. Kristen dan iblis Swear, sama-sama Bang. bukan Tidak, Bang. hamba Tuhan. Enggak bang, swear bang. Ini abang pertanyaan ini orang yang dengar di bawah ini memalukan sekali nih bang. Kayaknya abang ini ya. Kayaknya harus sekolah tambah lagi lah berbuat pertanyaan. Lucu. Iya. Jadi Nggak iblis nyambung, ini Bang. hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan. Hamba Tuhan Karena atau Tuhan bukan lebih di iblis atas. ini? Saya tanya lagi, saya ulang lagi. Perbaiki pendengarannya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Oh, iblis itu adalah hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Ya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau Kristen hamba Tuhan atau bukan? Kami Kristen bukan menghambakan kepada Tuhan, Bang. Berarti Anda bukan Mana hamba Tuhan. dalilnya? Sabar dulu, sabar dulu, Bang. Jangan asal cebut. Loh. Ternyata Anda lebih iblis dari iblis. Gimana sih? Iblis masih hamba Tuhan. Anda sudah bukan hamba Tuhan. Berarti kalau sudah bukan hamba Tuhan, berarti Anda setara nggak dengan Tuhan? Memang nggak ada sejarah, Bang. Kita mau setara dengan Tuhan nggak ada sejarah. Bang. Lalu Anda ini siapa? Dibilang hamba juga bukan, setara Tuhan juga bukan. Lalu Anda ini siapa? Kami mengabdi, Bang. Oh, Kami beda mengikuti mengabdi. ajaran, bukan bukan menghambakan. Jadi hamba itu beda menghambakan diri dengan mengabdikan diri, beda? Ya beda lah. Oh, beda. Beda. Iya. Berarti Anda mengabdikan diri tapi bukan hamba. Bukan Ya, menghambakan jelas. diri. Bukan. Bedanya di mana, Bang? Menghambakan diri dengan mengabdikan diri itu bedanya di mana? Abang sekolah nggak menghambakan dengan mengabdi? Hah? Abang sekolah nggak? Muter lagi gitu ya. Iya, saya sekolah, Bang. Kalau hal yang sepele aja nggak bisa definisi ya udah. Biasanya waktu Banjungan loh. Masalahnya Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kenapa Anda bukan hamba Tuhan? Dari mana Bang? Tadi katanya manusia hamba Tuhan, sekarang balik kembali Yesus hamba Tuhan. Ya, Abang nih Anda pertanyaan, bukan hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan. hamba Tuhan kepada siapa Bang? Tuhan siapa? Tuhan Bapa. Loh Tuhan Bapa. Nah, Gimana sih? gimana sih? Abang ini cuma bolak-balik. Aku nggak paham Yesus Bang. itu hamba Tuhan Iya Tuhan tuh kepada siapa dulu? kepada Bapa. Bapak siapa? Bapak yang mengutus dirinya. Yang mengutus dirinya Bapak siapa? Bapak Bom. Gimana sih orang Belum lu lah, bener. Pura-pura gila orang ini. Pura-pura gila dia.
Bukan pura-pura gila bang, memang Emang lu gila kalau yang nggak kasih pura-pura. loh, yang kasih pertanyaan ini yang gila. Anda bertanya bapak Yang yang kasih mana? pertanyaan yang Itu gila. berarti Anda yang gila. Anda yang Loh. bertanya bapak yang mana? Yang kasih Berarti Anda yang pertanyaan yang gila. gila, yang menjawab Anda tidak yang gila, bertanya yang tadi menjawab kan? ini waras karena mengikuti pertanyaan orang yang gila. Oh, gitu. Omong kosong, Ngerti nggak? pura-pura pinter aja kau. Iya. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, sementara Anda bukan hamba Mana Tuhan. dalilnya? Sabar dulu bang, jangan asal comot aja. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Nah, baca. Yesus ini adalah hamba Tuhan. Sedangkan Kristen ternyata bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Nyambungnya Gimana di dong? mana ini? Sebentar ini Yesus hamba Tuhan sama habis itu Kristen. Loh, Kristen bukan hamba Tuhan, tapi Yesus hamba Tuhan. Berarti gimana dong? Bang, kita mau bahas yang mana nih bang? Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari Yesus. Enggak, kita mau bahas yang mana? Nggak nyambung nih bang. Buang aja Berarti neraka nih banyak mak. Bolak-balik. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari Yesus. Loh, Loh. Di dalam Kita kisah punya- para Rasul 4:30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Nah, Yesus hambamu yang kudus. Yesus hamba Tuhan. Nah, Kristen bukan hamba Tuhan. Ayo. Berarti kedudukan Kristen dibandingkan Bang, Yesus lebih tinggi Bang. Kristen. oke. Sekarang tanya dulu bang. Kalau hamba yang kudus itu berarti gimana bang? Pengertian jelaskan. Hambamu yang kudus itu artinya hambamu yang suci. Yang Abang udah tahu suci. Ah, Terus, Yesus hamba Tuhan kan? loh tadi katanya bilang suci, sekarang bilang hamba lagi. Gimana sih? Oh gila memang betul Pak. Abang Nggak bisa jangan nyambung pikir Pak. lah. Tadi sengaja dia Sengaja begitu. dia gila dia ini, sengaja pura-pura gila. Udah jelas-jelas di situ hamba ada kata kudus, kudusnya lagi yang dipermasalahkan. Dompala. Dasar pemakan tai sapi. Banyak Pak, coba nggak kali tanya. Kalau pertanyaannya begini pasti nyambung. Berapa harga 1 kilo daging babi? Pasti dia jawab. Lucu orang-orang ini. Sudah dibilang kalian itu Mesias palsu. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus juru selamat. Apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus itu Tuhan katanya. Nah, kalian ini adalah Mesias, berarti kalian adalah Tuhan, tapi palsu. Kita ikut rasa dan warna Bible. Kita nggak mengada-ngada. Oke, izin dulu menyapa yang baru masuk. Banyak Bos. dipermainkan sama orang gila. Kurang ajar. Masuk lagi kira. Masolang generasi. Bos, selamat malam bos, bos toke. Bos toke. Kristen atau Muslim, bos? Memakan soke kah? Oh, bukan. Waduh, Kristen katanya. Oke, silakan. Silakan kalau mau bertanya bang, sambil di tab layar teman-teman, sama lopornya diklik ya, biar kuat. Saya Ini yang Gedsen. bertanya, Iya silakan Anda bertanya. Itu topiknya Kepada Kristen itu siapa? hamba Tuhan apa bukan, bro? apa? Kristen itu hamba Tuhan atau bukan? Hamba Tuhan. Berarti Paulus salah ya. Karena di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah membebaskan, memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Salah Paulus ya Bang ya. Tadi yang naik itu mengatakan Kristen bukan hamba Tuhan. Ini sekarang Kristen itu hamba Tuhan. Iya. Kayaknya menarik ini. Hamba Tuhan sekarang menjadi anak Tuhan yang menjadi ahli waris kerajaan.
Ya, 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 ya. Ini yang jujur. Waris Tuhan. Ahli waris Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masya Allah. Ternyata di sekeliling kita banyak Tuhan-Tuhan dalam rupa manusia. Nah, sebagai anak Tuhan, apakah Anda Tuhan? Tidak, Lih, kenapa bisa? karena saya adalah anak, Loh, bukan Tuhan. anak manusia kan manusia. Anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi. Anak Tuhan berarti Persepsinya beda, bro. kenapa bisa beda? Faktanya Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan karena sudah merasa sebagai ahli waris. Kenapa beda? Tuhan dan manusia itu beda. Nah, kalau begitu kenapa mengaku sebagai anak Tuhan? Karena saya anak Tuhan. Eh? Memang harus gila memang kan? Bola lagu gak behoten. Kenapa? Kamu bukan Tuhan, tapi kamu mengaku sebagai anak Tuhan. Kenapa bisa? Kamu bukan sapi, tapi kamu mengaku sebagai anak sapi. Kamu bukan monyet, meskipun Hanya mirip saya sedikit. bilang Tapi kenapa kamu mengaku sebagai anak monyet? Saya bukan hamba lagi, melainkan anak. Berarti gelar anak itu hanya untuk mengingkari perintahnya supaya jangan menghambakan diri, betul? Bukan. Itu Lah, salah. lalu apa? Lalu apa? Apa tujuan Anda mengaku sebagai anak Tuhan? Kalau Anak Tuhan itu adalah artinya ahli waris dalam kerajaan surga. Nah itu dia. Artinya kalau Anda ahli waris berarti Anda pemilik surga, betul? Betul. Nah, siapa pemilik surga? Allah. Bukan Kristen. Yang dikatakan Kristen apabila dia mengenal Kristus. Iya, tadi Anda kan mengatakan kamu ahli waris surga, berarti kamu pemilik surga. Kamu pemilik surga kan, kawan? Betul. Nah, siapa pemilik surga? Allah. Nah, berarti Anda dengan Allah sama-sama pemilik surga. Betul sekali. Nah, berarti kan jelas di situ. Kristen dan Tuhan adalah pemilik surga, betul? Betul. Kalau yang percaya. Oke, berarti Anda dalam hal ini adalah pemilik surga sama seperti Tuhan pemilik surga. Setara nggak Anda di situ? Dalam konsepnya dia setara. Nah, pertanyaan saya, yang ingin menyamai Tuhan, Yesus atau iblis? Gimana? Yang ingin menyamai Tuhan, Yesus anak Maria atau iblis? Iblis. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Menyamakan. Berarti iblis yang ingin menyamai diri dengan Tuhan, betul? Betul. Anda dengan Tuhan sama nggak? Beda. Kenapa bisa beda? Karena Tuhan adalah Bapa kami adalah anaknya. Nah, anak Tuhan dengan Bapak Tuhan sama-sama Tuhan kan? Anak Tuhan sama Bapak Tuhan. Beda. Loh, Ya anak. tapi sama-sama Tuhan. Dengar. Kalau anak itu ahli waris, sedangkan Iya, bapaknya saya tahu. pemiliknya. Anak ahli waris tahu, ngerti. Iya, kalau bapaknya pemiliknya. Sekarang, adakah Anda pernah melihat seorang manusia mewariskan hartanya kepada ayam? Pernah nggak? Oh, tidak ada. Selamanya yang menjadi pewaris adalah yang sehakikat dengan dia, betul? Bukan, yang anaknya. Iya, anaknya. Anak orang dengan orang itu sehakikat atau tidak? Yang kamu bilang tadi ahli waris, anak orang tidak jadi ahli waris. Lalu? Ya anaknya.
Gimana? Iya, anaknya ini orang atau bukan? Ayo orang anaknya. Ya berarti anak orang dong, pala. Yang kamu bilang tadi kan orang lain, bukan Siapa anaknya. bilang orang lain? Oh, mulai ngaco. Tuhan mewariskan kepada anaknya. Betul. Ah, kenapa bisa surga itu diwariskan kepada anaknya? Apakah bapak sudah mau meninggal atau gimana? Makanya saya sih bilang tadi dari awal, kami dulunya disebut dengan hamba. Sekarang Iya. jadi anak. Kenapa Anda disebut sebagai pewaris? Apakah bapak yang Anda sembah itu sudah mau meninggal atau sudah meninggal sekarang? Karena kami pengikut Kristus. Loh, kok ini Percaya kepada pengikut? Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Anda menjadi pewaris? Biasanya dalam tradisi waris itu diwariskan karena si orang tua hendak pergi. Apakah si bapak ini hendak pergi sampai dia mewariskan kepada Anda? Karena surga itu untuk kami, bukan untuk orang lain yang tidak mengenal Kristus. Berarti Anda diwariskan. Berarti bapak Anda mau kemana? Tidak kemana-mana. Berarti bukan diwariskan kalau begitu. Tidak diwariskan karena sang pemilik Katakan masih anak ada. itu, kami Anda diwariskan. Hah? Kok diwariskan? Berarti orang tua Anda itu sudah mau pergi. Bukan Loh, gitu kok konsepnya. Konsep apa pula ini? Yang disebut waris itu, Anda ngerti waris nggak? Anda ngerti waris nggak? Waris itu adalah Ahli harta, waris. harta yang diberikan kepada ahli waris, karena si pewaris sudah mau innalillahi. Betul. Nah, Berarti di berarti sini konsepnya beda. Ini kenapa bisa bukan beda? Kenapa bisa beda? Ini masalah kerajaan, bukan harta di dunia. Iya, kan raja itu nanti disebut menyerahkan tahta kerajaan, mewariskan nanti tahta kerajaannya ketika dia sudah mau pensiun. Bukan gitu maksudnya. Saya ngomong dulu, dengar. Loh, konsep apa pula ini? Dengar dulu. Ini Boleh membabi gantian? buta konsepnya ini. Boleh gantian ngomongnya? Ya, dari tadi juga kita ganti-gantian kok. Kamu ngomong terus, saya jawab. Lah kamu juga ngomong terus, Enggak Kamu merasa bertanya mulutnya dulu, bocor. Saya jawab. Kalau giran saya bertanya gimana? Boleh? Iya, silakan. Gurunda mimpi apa semalam ketemunya sama orang-orang kayak ginian, Gurunda? Ya, mereka ini pasti akan begini semua. Oh, Karena kamu tadinya jangan mereka pikir memang dulu, tidak Os. sadar kalau mereka Os, ini adalah dengarkan aja. Tuhan palsu tapi. Yang palsu gimana? Loh, Anda mengatakan diri Anda setara dengan Tuhan. Tidak ada saya mengatakan setara dengan Loh, Tuhan. teman-teman masih ingat nggak tadi dia mengatakan bahwa dia setara dengan Tuhan? Masih Tidak ada, tidak ada tadi. Tadi Anda yang mengatakan Anda setara dengan Tuhan. Tidak ada. Malah Anda saya mengatakan anak Anda Tuhan. lebih di atas. Anda lebih di atas daripada iblis. Iblis hamba Tuhan, Anda bukan lagi hamba Tuhan. Maka saya tanya, berarti Anda setara dengan Tuhan? Anda mengatakan iya. Mana ada saya bilang saya anak Tuhan. Iya. Lucu-lucu Anda ini. Kok lucu jadi saya tidak ada yang bilang hamba Tuhan apa. Saya anak Tuhan. Nah, berarti Anda bukan lagi hamba Tuhan. Bukan. Tetapi Anda adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yaitu ahli waris surga. Iya. Kalau anak sapi enggak? Beda, itu kan binatang loh dia. Lah, Tuhan dengan Anda bedanya apa? Apa? Anda dengan Tuhan ada bedanya enggak? Ada. Sapi dengan anak sapi ada bedanya enggak? Oh, kalau itu tidak ada. Nah, tidak ada. Tetapi kenapa kemudian Anda yang ada bedanya dengan Tuhan mengaku sebagai anak Tuhan? Karena pemilik kerajaan surga. Iya, kenapa Anda merasa Anda itu pemilik surga? Kenapa? Karena Anda merasa sebagai anak Tuhan kan? Iya, karena kami mengenal Kristus. Berarti Anda sehakikat dengan Tuhan. Bukan, kami anaknya, bukan. Berarti Anda perampok, berarti Anda merampok surga kalau begitu. Karena Anda bukan anak Tuhan. Wong kita anaknya gimana Ya. sih? Kembali lagi, kalau Anda anak Tuhan berarti Anda Tuhan. Bukan gitu Berarti Anda konsepnya, perampok Dinda. berarti.
Anda merampok hak Wong anaknya kok kewarisan. merampok. Loh, yang toh. bisa mewarisi sesuatu harta itu adalah anak kandung. Betul. Anda anak kandung Tuhan. Jelas sekali. Anak kandung Tuhan. Anak kandung Tuhan, Tuhan gak? Bukan ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagaimana ceritanya anak kandung Tuhan bukan Tuhan? Waduh. Kami Bagaimana ini ceritanya? anaknya bukan Tuhan. Gimana? Bagaimana ceritanya anak kandung Tuhan bukan Tuhan? Ya beda ceritanya. Lah berarti Anda bukan anak kandung, anak tiri Anda ini. Anak pungut. Anak pungut Anda ini ternyata bukan anak kandung. Anaknya Tuhan, ahli waris, ahli waris. Berarti anak kandung. Kenapa kami menjadi ahli warisnya? Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Alah, kalau cuman itu mah itu cendol basi. Sekarang Anda anak Tuhan, berarti Anda kenapa? Tuhan. Gimana? Kalau Anda anak Tuhan, berarti Anda Tuhan. Beda loh, Dinda. Loh kok beda? Gimana ceritanya orang ini? Anak manusia, Tuhan anak dan kucing, anak Tuhan itu anak sapi, beda. anak bom. Anak Tuhan. Loh, lucu. Akal Anda itu rusak berarti. Beda konsepnya Tuhan sama manusia. Kok beda pula? Gimana ceritanya ini kawan-kawan? Coba Anda definisikan. Anak Tuhan adalah? Anak Tuhan adalah gimana maksudnya? Mulai bingung sendiri. Anda memberikan gelar kepada Anda yang berlebihan. Ternyata cakupannya adalah hanya untuk membebaskan diri Anda dari menghambakan diri kepada Tuhan. Ya, Alias Anda ingin menyaingi setan. Hanya setan yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Betul, Kristen betul. juga tidak mau menghambakan diri kepada Beda. Tuhan. Kalau Berarti kalau Anda Kristen itu tetap bukan menyembah anak Tuhan, tetapi anak setan. Itu yang betul. Gimana sih? Kami Itu ini yang anak betul. Tuhan loh, menyembah Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti Anda adalah Menyembah Tuhan. anak Tuhan. Oh tidak. Kalau Anda mengatakan Anda penyembah Tuhan, Anda bukan anak Tuhan. Sedangkan Kami ini anak Tuhan menyembah Tuhan. Gimana? bagaimana ceritanya? Saudara, jangan kamu tabrak dalil. Galatia 4 nomor 7. Oke, kita buka ya. Nah, bukalah itu sampai robek matamu. Baca. Nah, Dinda, kok kamu marah, Dinda? Santai. Nah, baca. Bentar. Iya baca. Sabar atuh. Nah, baca. Jadi kamu itu bukan anak Tuhan, kau itu anak setan. Kok anak setan? Loh, setan tidak menghambakan diri kepada kepada Tuhan. Berapa Setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ketika setan punya anak, anaknya juga sama sehakikat dengan bapaknya. Menyembah Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tadi Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Bagian ayat 7. Bentar ya. Iya. Jadi kamu bukan lagi hamba, bukan. Sama seperti saya bilang tadi. Jadi kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Berarti kalau anak Tuhan yang bukan hamba Tuhan sama dengan Beda konsepnya. beda lagi. Kalau Beda Tuhan lagi. itu Beda penciptaan lagi. semesta. Beda Kalau anak lagi. Tuhan, wah, Anak itu Tuhan, tapi bukan Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Anak ayam tapi bukan ayam. Anak dompala tapi bukan dompala. Beda konsep. Anak asu sama tapi dengan bukan Adam. asu. Yang betul adalah kalau Anda bukan anak Tuhan dan juga bukan hamba Tuhan, berarti Anda adalah anak setan. Beda. Sekarang saya tanya sama saudara, yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan, malaikat atau setan? Setan. Dah selesai. Terima kasih saudaraku yang baik. Anda begitu jujur malam ini. Mudah-mudahan Yang Anda jelas tidak kami mempengaruhi anak manusia yang Tuhan. lain supaya menjadi setan seperti Anda.
Dah ya, kita sudah dengarkan ya bahwa siapa yang tidak menyembah Tuhan itu adalah setan dan dia sudah mengakui tadi. Mantap kali bah. Ya apa ya Bang cuma dikelilingi sama ODGJ semua. Memang materi ini harus begitu Bang Handi. Coba lagi, coba saya buktikan. Silakan, naikkan lagi. Pasti begitu. Dari kemarin semua yang datang, profesor kah dia, doktor kah dia, kalau materi ini pasti begitu. Pasti begitu. Dia akan jatuh seperti ular yang sedang ganti kulit. Coba, yang mana yang jago di sini? Yang jago berargumentasi untuk mengelak. Coba, maju lagi satu Oke, yang Bang. pandai. Malam bang. Maju Ya, lagi satu malam. yang pandai bahasa Izin. Indonesia. Ya, silakan. Izin bang. Ya, diizinkan, silakan lewat. Oke Ah, bang. Oke. Kita komitmen dulu ya. Ya, Abang bertanya, aku menjawab. Tapi ya. boleh nggak? Abis itu aku bertanya, abang menjawab. Abang bertanya, aku Ya, boleh. menjawab. Tapi Ya, boleh nggak? boleh. Silakan. Oke, kita komit ya. Iya. Nggak, kita sepakat dulu nggak? Ya udah sepakat. Oke, deal. Oke, Sekarang terserah abang bertanya dulu lah. Iya. Karena abang yang punya room lah, aku menghargai. Ya. Silakan Silakan, Bang. bertanya. Silakan. Enggak abang duluan lah. Abang Atau lah aku yang duluan? bertanya. Iya, Oh, aku silakan. duluan ya? Iya, Oke. silakan. Oke. Oke, makasih banyak bang. Ya, sama-sama. Jadi gini bang, Ya. hmm, Hmm. untuk di Indonesia ini kan yang terbesarkan penganut kepercayaan kan ada Muslim. Ya. Ya oke. Nah sekarang aku mau bertanya bang, Iya. abang percaya Muhammad Percaya? sebagai nabi? Oke. Yes. Aku percaya Yesus sebagai nabi. Oke, sama-sama nabi Oke. berarti. Ya. Ya oke, deal. Nah sekarang aku punya gambaran Yesus berupa gambar dan patung Iya. atau arca. Iya. Abang pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak? Pernah. Siapa? Yesus. Patung Yesus banyak, Arcanya? iya. Ya. Oke, Fotonya pernah. banyak tuh, bingung yang mana yang asli. Oke. Sekarang aku tanya, boleh nggak Iya. bertanya? Ya kan Abang- tugas sudah komitmen tadi. Iya. Abang kan mempercayai Muhammad. Iya. Sekarang tunjukkan arca atau gambar dari Muhammad. Enggak ada. Kok nggak ada? Gimana bang? Lah, Berarti memang enggak ada. Memang enggak ada. berarti menghayal doang bang. Oke. Baik. Sekarang tolong tunjukkan bagaimana model akal Anda. Gimana bang? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu, saya lupa saya tanya apa tadi. Maksudnya akal apa maksudnya? Enggak tahu juga, saya lupa. Loh, Saya lupa. ini yang bilang ini cuma bilang yang bilang ini. Jawablah bang. Saya lupa saya tanya apa tadi. Enggak. Serius. Abang jawab dulu. Iya, saya lupa saya Aku tanya kan apa percaya tadi, Yesus. Abang. Aku punya gambar dan Iya. arca. Sekarang Iya. aku tanya, abang kepercayaannya Muhammad. Tunjukkan Iya. dulu. Gambar Nggak atau ada, arca dari Bang. Muhammad. Nggak ada. Tunjukkan Nggak ada abang. fotonya, Loh, nggak ada kok bisa nggak ada? patungnya. Terus, loh, terus abang percaya begitu doang? Ya, kalau begitu saya tanya dulu. Akal Anda boleh Anda sebutkan kayak mana modelnya? Kayak mana bentuknya? Kayak mana fotonya? Boleh? Loh tadi kan aku udah kasih tahu. Loh, Aku punya kan ada tadi. Saya menjawab sambil bertanya. Tanya akar. Loh. Loh. Akar tuh gambar manusia. Dengar, saudara, dengarkan saya. Anda bertanya tentang oke. orang yang hidup di 1400 tahun silam. Saya bertanya tentang yang ada di batok kepala saudara yang ada sekarang di hadapan Anda dan Anda rasakan sekarang ini. Saya cuma bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa kemudian menjelaskan Nggak, gini. kepada saya tentang akal Nggak, Anda sabar dulu wujudnya bang. seperti apa? Bang. Akal. Yesus sama akal. Muhammad siapa udah hadir duluan bang? Akal Anda dulu. Tolong Nggak, tunjukkan di mana bagaimana wujud sabar bentuknya akal Anda. Silakan. Sabar dulu bang. Aku Silakan. tanya. Yesus sama Muhammad siapa hadir duluan? Yesus kan? Lebih duluan Yesus, makanya banyak yang gambar. terus gini, Bang. Sekarang yang mana yang gambarnya yang betul? Di Cina Sabar matanya dulu. sipit, di Afrika rambutnya itu geriting, matanya urusan bola. kemudian bang. Tapi Loh, masih nggak ada bisa gambar. begitu dong. Loh, Kalau begitu, sekarang begini bang. kalau itu dasar abang Anda, yang Muhammad saya yang pun terakhir bisa. mana gambarnya? Loh, yang pertama aja ada, yang terakhir nggak ada. Iya, karena gambar yang Anda punya itu gambar palsu semua.
Nah sekarang oke, aku akui aku gambar yang asli. Sekarang tunjukkan gambar Mana yang mana asli yang asli? menurut Mana yang abang. asli? Mana yang asli? Enggak. Mana Tunjukkan yang gambar asli? asli menurut Muhammad Mana menurut yang abang. asli? Mana yang Iya, asli? aku udah bilang, akui, aku punya palsu. Sekarang Palsu aku semua. minta. Terus apa Sekarang gunanya sabar. ada gambar, ada foto, Sekarang ada begini, arca, Bang. ada patung kalau palsu? Apa gunanya? Iya, abang tunjukkan Apa dulu gunanya? gambar Apa atau gunanya? arca abang punya tuh. Mana apa yang gunanya aslinya? kalau Abang ternyata bilang aku palsu. Apa gunanya kalau semuanya palsu? Apa gunanya? Loh. Hanya menipu-nipu kan? Iya, sekarang aku mau tanya, abang punya yang asli mana? Tunjukkan Enggak dong. ada. Kami Loh, tidak kalau punya nggak ada gambar. berarti Pak, berarti Berarti apa? Berarti apa? Ayo, berarti ngomong. tipu dong, hampa Hah? dong. Tipu. Sekarang tolong tunjukkan Iyo. akal Anda. Gimana bentuknya? Lo akal sama arca manusia ketemunya di mana, Bang? Iya. Anda Bang, sekolah tidak nggak? melihat. Dengar. Anda ketika mengatakan Akal sama Nabi gambar Muhammad, manusia ketemu nggak? ketika Anda tidak menemukan foto Nabi Muhammad, ketika Anda tidak menemukan patung dan arcanya Nabi Muhammad, Anda ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada, dia fiktif, betul? Oh, berarti menghayal doang. Anda ingin mengatakan itu kan? Berarti Anda ingin- Anda menyembah tidak ada yang Anda Kok tunjukkan. menyembah? Kok menyembah? Loh, Kok menyembah, Bang? Kok maksud menyembah? kepercayaan abang kepada Nabi Muhammad nggak ada doang. Oke. Hanya cuma ngomong aja nama. Oke. Anda percaya bahwa Anda punya akal? Akal punya. Mana buktikan wujudnya? Ya sekarang aku lagi berbicara, karena aku punya akal, Bang. Saya Aku minta akal. memikirkan. Bukan suara. Akal. Loh, dari akal ini, Bang, aku menghasilkan ini pikiran. Iya, kalau perkataan. begitu Al-Quran ini juga berasal dari Nabi Muhammad. Kalau itu aja. Loh. Sekarang yang saya butuh adalah wujud Al-Quran. arca atau patung akal Anda mana? Coba silakan. Gimana sih orang ini? Gimana sih Arca orang ini? lagi digambar nih. Saya ingin Loh. tahu apakah Anda itu punya akal atau tidak ada akal Anda, dengan cara Anda buktikan seperti apa wujud akal Anda. Please, silakan. Silakan, Bang. Bentuk akalmu bro, bentuk akal segitiga kah? Ayo, Seperti ban serep kah? Atau seperti mungkin kepala babi kah akalmu bentuknya gitu loh maksudnya. Bang, silakan tunjukkan wujud akalmu supaya saya seperti mengikuti keinginan Anda. Oh, ternyata Anda punya akal. Tapi kalau Anda tidak mampu menunjukkan wujud akal arca atau patung akal Anda, maka saya mengatakan Anda adalah tidak berakal. Cie tidak berakal tapi bisa ngomong cie nggak berakal Aku tidak percaya kalau Anda itu punya akal, soalnya saya nggak bisa melihat wujud akal Anda. Anda percaya Adam itu ada? Percaya. Mana arca, mana gambar, mana foto? Bang, Sekarang Anda tunjukkan dulu tuh, Bang. tidak Itu Bang ada. Andi sama Kan Bang udah aku Jumani bilang mana lebih tidak tinggi? ada. Kan udah aku bilang nggak ada. Atau semua itu saudara. itu yang Karena dengar, kenapa foto Nabi Muhammad itu tidak ada? Satu, pada zaman itu tidak ada fotografer. Oke. Dua. Masa Dua. Kami takut kalau ada patungnya Anda sembah nanti Nabi kami. Yesus sama Ketiga. Muhammad, Yesus duluan ada. Mana? Susah. Tolong kamu tunjukkan patung Yesus di abad pertama. Di mana itu saya bisa lihat? Kan itu baru dibuat baru-baru ini. Kau itu. Kami pun bisa membuatnya. Ini loh, ini patungnya Nabi Muhammad. Ini loh fotonya. Bisa pun kami. Cuman kami bukan Kristen yang suka berbohong dan suka menghayal, suka yang tahayul. Kami Katanya tidak. tadi mau berdiskusi tidak di-mute. Sekarang di-mute. Kami tidak, Gila saudara. mau jawab di-mute. Kami Gimana sih? tidak seperti Kristen yang suka kebohongan. Enggak, Bang, kita Sekarang. komitmen dulu, Bang. Jangan di-mute lah. Abang Sekarang, ngomong, saya dengar. kalau Anda mengatakan Anda punya patung Yesus, kan cuma sekedar patung doang, buatan tangan doang, tapi palsu. Buat apa? Buat apa kalau cuma berpalsu-palsu? Saya bisa membuat arca, membuat patung Anda 1000. Tapi buat apa kalau cuma bohong?
Percuma Anda cium-cium patung. Oh Yesus, oh ini kakinya imut, oh jari-jarinya lucu sekali. Adakah tombenya? Untuk apa gitu? Untuk apa? Untuk apa? Apa tujuannya? Hah? Hanya untuk mempermalukan sembahanmu saja. Untuk apa? Sekarang Anda ingin mengatakan kalau tidak ada patungnya, kalau ada berarti dia fiktif lah. Sekarang patung Yesus banyak, tapi bukan asli ya, fiktif juga nya. Kalau itu dasar Anda, ya cobalah pakai akal dulu sedikit. Tapi kan akal Anda nggak ada, gimana mau pakai akal ya? Susah ini. Nah, Bang Andi sudah lihat kan? Bang Andi sudah lihat kan? Teman-teman sudah lihat kan? Kalau materi ini dibahas, Belum dijawab, Bang. titel apapun di Kristen pasti nampak seperti asu yang sedang mengejar ekornya sendiri. Pertanyaan aku belum dijawab, Bang. Sudah ku jawab. Belum. Sudah, Bang. sudah Bang. Belum. Sudah, malah saya kasih 3 poin tadi minimal. Tidak ada foto belum lah, Nabi Bang. Muhammad karena saat itu tidak ada fotografer. Berarti Tidak menghayal ada dong. loh. Fiktif dong. Jadi kalau tidak ada fotonya fiktif. Iya, iyalah. Bisa Anda tunjukkan fotonya Nabi Musa? Fotonya Paulus. Loh, Patunya Paulus, patunya nyambungnya- Maria, patunya Yudas. Ikut nyambung Nyambungnya di mana, Bang? Jangan Jalan nggak lari, ada, Bang. Atau begini, Jangan atau lari-lari. begini. Coba atau Sekarang gini. kita berbicara masing-masing nabi. Aku Iya, sekarang kalau Anda tunjukkan kepada saya ada fotonya Paulus Yesus, coba gambar tunjukkan kepada saya yang mana fotonya Paulus. Si Yesus yang mana? Peninggalan Nabi ada. Yesus katanya ada. tadi aku tanya, abang bilang abang udah melihat. Sekarang Mana? ditanya balik. Yang mana? Yang mana? Siapa yang bisa Loh, tampilkan fotonya abang ini Yesus mau di sini? melipir kenyataan gimana sih? Siapa Tadi yang kan bisa abang bilang, menunjukkan abang fotonya udah Yesus lihat. di sini? Fotonya, Bunda. Rahma bisa. Bunda buka, Silakan. suruh tunjuk yang mana yang asli, Bunda. Yang mana yang di Google asli? itu. Ayo. Tunggu ya. Saya punya nabi tidak boleh dibohong-bohongi. Tidak boleh kami menyesatkan orang hanya gara-gara menganggap foto itu foto nabi. Jangan Di Islam ini, itu nggak Bang. bisa. Di Islam Aku itu ngomong, nggak aku boleh dengar. ada kebohongan. Nah nih tunjukkan. Nah tuh. Bukan ini. Ini bukan Yesus ini. Ini adalah juru bicaranya Yesus. Juru selamat. Hah? Cuma kok juru bicaranya Yesus? Oh iya Nyambungnya dong. di mana? Iya dong. Nah, yang mana yang Yesus di sini? Yang mana? Yang mana yang Yesus di sini? Cuma Yang mana yang Ini Bukan itu, Kang. mengakui bahwa Ya, seperti Bunda cuma Rama, Kang. mencari Yesus. Waduh. Jangan ini, Kang. Oke, Ini, Kang. Yang makasih. ini kok Yesus main bola kok dibawa. Makasih Itu yang di banyak. Bunda Rahma kasih besarin. Nah, ini. Puji Tuhan. Yang mana yang Puji Yesus di Tuhan. sini? Mana yang Yesus yang asli? Mana? Mana yang Yesus asli? Bukan, Mana? Bang. Itu bukan berbicara soal asli. Ini kan punya gambar. Iya. Oke lah, aku akui. Loh, Dompalak Kardoba. abang sekarang boleh menunjukkan. Apa artinya? Dengar. Apa artinya foto banyak begini kalau semuanya palsu, kalau semuanya hanya halusinasi? Ini baru halusinasi. Ini baru hayalan. Ini baru fiktif namanya. Ini takhayul. Walaupun tahayul, tapi ada foto. Masolang Sekarang aku generasi. tanya, tunjukkan gambarmu. Apa Mana yang gambarmu? mana yang Yesus di sini? Mana Yesus di sini? Mana? Yang mana? Mana? Dompalak Kardoba, Ablamat. Mana? Yang mana Oke, Yesus? itu Yang mau mana? palsu atau asli urusan kemudian. Iya kan ada nggak gambar. bisa Sekarang begitu, tunjukkan. enak aja. Apa artinya ada foto ribuan foto kalau semuanya palsu? Apa? Tunjukkan aslimu. Artinya tujuannya hanya Tunjukkan untuk aslimu. menipu. Mana? Artinya Ya, tujuannya hanya kalau untuk aku 50, membodohi. mana yang aslimu? Berarti hanya untuk membodohi. Begitu dong pala pemakan asu. Makanya otakmu itu pakai. Jangan jadi Kristen kalau mau pintar. Itu aja solusinya. Gak akan pernah bisa pintar kalau Anda masih di situ. Gak bisa. Orang di situ memang diajarkan untuk jadi bahlul. Anda mau pura-pura jadi pintar, ya susah lah. Bang, mau bertanya, Bang. Dari sekte mana? Protestan atau Katolik?
Katolik. Iya, Katolik. Silakan. Temanya jangan kemana-mana ya, Bang ya. Iya, ini kalau mau bahas sama kita-kita yang kurang paham agama, Bang, susah juga soalnya kan kami ngerti agama kami Cuman nggak doktrin. terlalu bukan begitu. Memang doktrin. Nggak terlalu mendalami begitu, Bang. Iya, Coba- memang nggak coba bisa. Apa yang Anda mau Kalau- dalami di Kristen? Memang nggak bisa. Nggak boleh mendalami Bible. Kristen itu nggak boleh. Kalau mereka Nggak mendalami boleh, Bible, gimana? maka Kristen itu akan keluar dari agama Kristen. Enggak lah, Bang. Buktinya banyak sekali yang mualaf, Bang. Yang apa? Lah, kalau yang yang apa? masuk Kristen Oh ya, banyak sekali. banyak, Bang. Berapa? 1 juta? Itu nggak terhitung, Mas. Kalau yang Oh, nggak terhitung. Pantasan ya, Kalau- kalian menjajah 350 tahun lamanya di Nusantara ini, pantasan kalian masih minoritas sampai hari ini ya. Oh, ternyata karena banyak yang mualaf. Mantap. yang Saya bilang, jangan menjadi Bang. Kristen kalau mau jadi orang benar, jangan. Anda akan menjadi pembohong, pendusta kalau masih di situ. Bang, begini, selagi dari seluruh umat yang ada di bumi ini, Kristen terbanyak, Bang. Itu Oh, ya? aku masih tetap akan di Oh, Kristen, tepuk Bang. tangan kalau begitu, tepuk tangan. Makanya Iya. Yesus Makasih, mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen banyak ya? Iya, sangat banyak, Bang. Paling banyak Alhamdulillah. terbanyak. Berarti tergenapi nggak nubuatan Yesus tentang penyesat yang akan tersesat menyesatkan banyak orang? Nah, kalau bicara itu, makanya saya bilang tadi kalau bicara soal itu saya tidak perlu tahu. Apa tuh? Makanya, Bang, kalau mau masa mau manusia lawan dituhankan? itu lawan yang setara lah ilmunya sama Abang. Itu contohnya sih. Nggak ada Kristen setara Abang dengan Edi. Bang Suma, nggak ada. Tapi kalau versi rambut yang dari potong, Bang, ganteng juga dia, Bang. Hah? Tergantung Kalau minyak versi rambut ada dipotong, kan minyak kondang tuh, rambutnya kalau tergantung dipotong ganteng mereknya juga dia. apa, Bang. Kalau minyak rambutnya bekas gorengan ikan kering, bagus rambutnya. Tergantung. Loh, kok nangis? Tapi apa, Bang? Geli. Ketawa. Kirain nangis, Bang. Ini kami dari Kristen belum tanya ini kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Oh, kesalahan dalam Al-Quran. Wah, mantap kali, Bah. Wah, Kristen menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Pakai ilmu apa, Bang? Banyak sekali, Bang, banyak Pakai sekali. ilmu apa? Pakai ilmu apa? Ilmu pengetahuan aja. Iyalah. Masolang generasi. Coba Anda tunjukkan ke saya satu aja, atau jangan satu karena nggak mungkin. Sepotong, secuil kesalahan dalam Al-Quran, silakan. Nah, ini contoh satu. Itu Ya. kenapa kok di surga ada bidadari sih, Bang? Oh, Mama Ini kan surga tempat suci kudus. Oh, Mama Kok bisa gitu, Bang? Oke, baik. Sekarang Yesus mengajarkan 100 istri di surga itu untuk apa? Mana ada 100 istri? Matius 19 nomor 29. Matius 19:29. Iya. Palingan ya, Yang giliran ayat yang giliran disebutkan datanya palingan, tapi kalau mau bahas Al-Quran katanya banyak kesalahan. Iya, kan Ya. Abang juga begitu. Loh, mana saya kasih dalil? Saya tunjukkan dalil. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri di surga. Ayo, Mana? Anda nggak mendengar? Matius 19 nomor 29. Masih mau nanya mana? Coba baca. Loh, kok jadi saya yang disuruh baca? Palingan pengertiannya arah ke lain, abangnya Loh, kok- arah ke lain. Barang siapa yang meninggalkan istrinya
dia akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat. Ya. Kalau kalau Kristen 2 istrinya berarti dapat 200. Mati Nggak ada lah bang. Loh, kok jangan jadi orang munafik, sok cantik. Sok cantik kali kau. Makanya ada pabrik kondom dibuat. Nah iya. Nih, kalau saya nilai cara abang berdiskusi sama Bang Edis itu jauh sekali bang kualitasnya. Oh iya, jauh kualitasnya karena Anda Kristen. Masa Anda mau menyanjung saya? Anda jadi mualaf nanti. Ini dari cara dari mana? dari mana setan tidak membela setan? Pasti sesama setan membela sesamanya setan. Pasti. Nah, contoh, Anda sok tahu tentang Al-Quran. Mana kesalahan? Kesalahannya 100 katanya. Sekarang begini. Coba di hadapan Tuhan, yang mana yang suci? Bidadari atau manusia yang tidak bersunat? Jawab. Bah, ini ajaran apa ini bidadari sama manusia? Saya tanya samamu, di hadapan Tuhan, wanita perawan, wanita suci, namanya bidadari itu perawan. Wanita perawan dengan laki-laki yang tidak bersunat, yang mana yang najis di mata Tuhan? Jawab, jujur. Itu ajaran di agama kalian, Bang. Kalau Saya ulang lagi. Saya kasih data. Saya kasih bocoran. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat nonotnya tidak boleh masuk ke dalam kota suci Yerusalem. itu ajaran di perjanjian lama, Bang. Oke. Ini Alkitab ada perjanjian lama sama perjanjian baru, Bang. Perjanjian baru. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Ayo, pertanyaan saya, tunjukkan di mana di dalam Bible wanita perawan disebut kafir. Dan saya sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak bersunat disebut kafir. Pertanyaan saya, yang akan masuk ke surga orang kafir atau wanita yang suci? Jawab. Kalau di ajaran kami yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, Saya ulang lagi. Yang masuk ke dalam surga wanita suci atau laki-laki najis yang kafir yang tidak bersunat? Jawab. Itu di ajaran mana itu, Bang? Di Galatia 2 nomor 8 nomor 14, orang tidak bersunat hidup secara kafir. Bisakah orang kafir masuk surga? Bisa lah. Orang kafir bisa masuk surga katanya. Iya, kan di ajaran kami semua yang percaya Yesus Juru Selamat dialah yang beroleh hidup yang kekal. Oke. Mari kita buktikan. Mau dia pencuri kah? Baik. Mari kita buktikan apakah Semua Anda percaya. rata di mata Tuhan, Bang. Akan aku buktikan bahwa Anda sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Mari. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ya, itu saya percaya karena itu di Alkitab. Saya mau tanya, apakah Anda orang Israel? Tidak. Berarti berdasarkan dalil tadi, apakah Yesus diutus untuk Anda? Begini, Bang. Begini nasib jadi pembohong. Tadi tak katanya percaya, sekarang begini bang. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda harus menyerah. Ternyata Anda bukan Bani Israel. Sementara Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda umat Israel? Bukan. Berarti Yesus tidak diutus untuk ente. Lebih baik Anda turun, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, sikat gigi, pakai rinso, lalu tidur di kandang kambing. Coba lawan Edis itu bisa lawan semuanya. Lebih baik Anda turun, ambil sikat gigi, Anda pakai rinso. Besok jangan lupa
mandikan babi Anda dan kasih lipstick biar babi Anda itu mirip-mirip Edi sedikit. Gitu. Nah, tengoklah Bang Handi. Bang Handi. Oh, Bang Handi. Bang Handi, tengoklah kalau materi ini pasti begitu Bang Handi. Masa kan dibilang orang kafir masuk surga? Nah. Sudah kehabisan dia. Udah susah. Adanya Bunda Mila, Bang Handi nggak ada, lagi sibuk ngopi. Oh iya Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Rusak semua otaknya. Rusak. Tenaga waktu, Bang. Rusak. Kasihan mereka. Kasihan. Materinya berat memang. Berat. Jadi kalau diskusi pasti rata-rata mereka stres. Tapi semua materi yang dibawa ini ya berat ya. Waduh, Pak Roten mati mija. Iya. Kasihan mereka sebenarnya ini. Kalau saya itu masih kasihan loh. Orang kafir masuk surga katanya. Buset dah. Iya, saking kehabisan kata-katanya mau bilang. Ya malam Ridon. Sekte mana Don? Kristen mana? Katolik abangku. Katolik. Oke, silakan. Lanjut pasien berikutnya, silakan Don. Kayak rumah sakit aja pakai pasien-pasien ya. Memang di sini penyembuhan Bun. Banyaknya. Iya. Ada yang mau disampaikan Don? Don. Ridon. Don. Tari Don. Don. Hei. Tiba-tiba hilang, pura-pura budek juga kah? Kira-kira begini loh ya. Kita buka kelas beneran nih, buka kelas. Terus mereka ini dikumpulin dalam satu ruangan gitu ya. Baru Banyumak masuk ngajar di atas. Paling setengah jam. Saya rasa udah ada yang ada yang cedera kayaknya ini. Hancur rata dengan tanah sekolahnya Bang Andi. Sesabar-sabarnya orang kalau murid semua begitu. Saya yakin. Kalau enggak kebalik Bang Handi, kebalik. Saya ngajar baru 30 menit saya angkat bicara depan kelas. Karena kan semua orang Kristen kan siswa saya kan. Iya kan? Tadi diusir saya Bang. Di demo satu kecamatan. Dibilang saya guru kurang ajar. Kenapa saya bongkar semua isi perut bebal? Tidak ada pelariannya guru enggak. Tidak ada pelariannya. Mau lari kemana? Iya mau kemana? Dihantam kiri kanan sama bebal, nggak bisa. Nah sekarang siapa yang mau PKL ini? Siapa yang mau praktek lapangan? Dinda Dito